semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Maria Ulfa dengan NIM 130401201301030 dari Ilmu Perpustakaan kelas A. Selamat datang di video kami. Kali ini, kita akan mempelajari cara mengakses informasi pendukung kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Di video ini, saya akan menunjukkan langkah-langkah pencarian informasi di situs Sciendirect dengan menggunakan pendekatan keyword. Sebelumnya, kamu mungkin bertanya-tanya, untuk apa sih kita mencari jurnal lewat portal jurnal? Bukannya kita cukup menggunakan Google? Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh jurnal dari sumber yang resmi dan terpercaya. Dengan menggunakan portal jurnal juga, kita dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan relevan sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bingung bagaimana cara pengaksesan portal jurnalnya? Jangan khawatir, yuk simak langkah-langkahnya. Pertama, untuk mahasiswa Undip bisa login dulu ke SSO Undip. Ketik search box, kemudian enter. Klik informasi yang muncul pada bagian paling atas. Dan yeay, kita sudah sampai di laman dashboard SSO Undip. Selanjutnya, klik pilihan e-jurnal Undip. Dari sekian portal jurnal yang tertera, pilih Sciendirect. Jika sudah, browser akan mengalihkanmu ke Sciendirect. Selanjutnya, kamu harus melakukan beberapa langkah-langkah berikut untuk melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Kamu harus melakukan identifikasi rumusan masalah, mengembangkan kata kunci, dan memformulasikan kata kunci. Sudah siap? Ayo kita mulai dari step pertama. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diidentifikasi dari judul atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian yang kalian miliki. Kalau sudah, tentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Contohnya, kalian memiliki judul penelitian menumbuhkan minat baca dengan pengenalan perpustakaan pada anak sejak dini. Contoh tersebut bisa digunakan menjadi dua kata kunci. Yang pertama, reading interest dan children library. Saya menentukan contoh kata kunci dalam bahasa Inggris karena portal Sciendirect menampung jurnal mayoritas dalam bahasa Inggris, sehingga akan memudahkan penemuan informasi yang diinginkan. Keyword ini akan digunakan sebagai modal untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Apabila hanya menggunakan dua keyword utama tadi, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik. Maka dari itu, kedua keyword tadi harus dikembangkan lagi. Wah, udah mirip roti ya? Gimana sih cara mengembangkan keyword tadi? Tidak menggunakan baking soda ya teman-teman. Kita lanjut ke step 2. Langkah kedua adalah mengembangkan kata kunci utama. Kita sudah melakukannya tanpa sadar di langkah sebelumnya. Keyword children library yang kita punya adalah salah satu contoh pengembangan dari keyword library. Kalian bisa melakukan pengembangan keyword ini dengan contoh yang lain. Langkah selanjutnya adalah memformulasikan kata kunci. Yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan advanced search yang ada untuk menghasilkan hasil yang relevan berdasarkan keyword yang kita miliki tadi.
Setelah itu, kita bisa langsung menggunakan keyword yang kita punya untuk mencari informasi yang kita inginkan. Pada halaman awal laman ScienceDirect, kita akan disuguhi dengan 6 kolom pencarian. Yang kita lakukan sekarang adalah melakukan basic search. Jadi, kita harus memasukkan informasi yang kita miliki ke dalam kolom keyword. Sayangnya, ScienceDirect tidak memiliki fitur autocomplete sehingga kita harus menuliskan keyword yang kita miliki dengan lengkap. Lalu tekan Enter untuk memulai pencarian. Setelah terjadi recall, hasil yang muncul adalah temuan terbaik karena kita menggunakan filter relevan. Lalu, di bagian kiri, hasil pencarian ada beberapa filter desain pencarian yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dan relevan dengan yang kita butuhkan. Kita bisa melakukan federated search, yaitu penelusuran informasi dengan multiple database. Kita bisa memilih bagian publikasi title, jurnal mana yang akan kita pilih untuk mencari, atau subject areas di mana kita bisa memilih ruang lingkup bahasan dari informasi yang kita cari. Di sini saya akan memilih social science. Secara otomatis, result akan terbaharui menjadi lebih spesifik. Selanjutnya, desain pencarian informasi yang lain adalah facet search, yaitu pencarian yang mengantarkan kita pada informasi yang lebih spesifik. Kita bisa melakukannya dengan memilih tahun terbit, memilih jenis informasi apakah artikel jurnal ataupun sebuah buku. Di sini, saya akan memilih tahun terbit 2020. Dan secara otomatis, result yang ditampilkan akan menjadi lebih sedikit dan lebih spesifik. Lalu ada juga pagination, yaitu tampilan dari hasil masukan keyword seperti ini. Di sini, jika kita ingin melihat abstrak, kita bisa mengklik abstrak sehingga abstraknya akan muncul. Kita coba. Nah, seperti ini. The goal of present study is extend previous research on the developmental trajectory bla bla bla. Apabila informasi, menurut saya, informasi yang pertama ini adalah relevan, jadi saya mau bukanya. Seperti ini. Apabila informasi yang relevan sudah kita dapatkan, kita bisa membaca, mengunduh, atau mendengar jurnal tersebut. Kegiatan seperti ini dinamakan actionable result. Di sini saya akan mendownload PDF yang menurut saya informasinya paling relevan dengan kebutuhan informasi yang saya butuhkan. Kita bisa melihatnya. Nah, ini semua dinamakan dengan actionable result. Setelah mengetahui cara mencari informasi melalui basic search dan advanced search, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari informasi melalui advanced search. Kita kembali ke laman awal ScienceDirect. Setelah kita kembali ke halaman awal,
kita bisa langsung menekan Advanced Search yang ada di bagian bawah kolom pencarian. Advanced Search adalah fitur pencarian dengan menemukan informasi dari kata atau angka yang kita masukkan dengan mempersempit atau menspesifikkan hasil penelusuran berdasarkan bahasa, wilayah pembaharuan, situs, penelusuran secara aman, dan jenis file. Nah, pencarian Advanced Search ini juga bisa kita lakukan setelah kita mengenter kata kunci pertama. Misal, ini setelah kita isi, kita bisa klik search. Atau dengan cara lain, kita bisa mengklik kata kunci utama, kemudian mengenter. Nah, setelah kita mengenter kata kunci pertama, kita sampai pada hasil penelusuran di portal ScienceDirect. Kita bisa menyentang hal-hal yang ingin kita spesifikkan pada bagian kiri portal jurnal. Maka secara otomatis portal jurnal akan memperbagi hasil recall sesuai dengan informasi yang kita inginkan. Jadi, apa sih perbedaan antara Basic Search dengan Advanced Search? Basic Search adalah metode pencarian dengan kata kunci yang belum spesifik atau masih dalam kategori umum. Fitur Basic Search juga hampir tersedia di semua layanan mesin pencari informasi, karena kita hanya perlu mengetikkan keyword pada search box sehingga membuat metode pencarian ini dianggap mudah dan bisa dilakukan oleh hampir setiap orang karena begitu sederhana. Sedangkan Advanced Search adalah pencarian dengan kata kunci yang sangat spesifik dan belum tentu tersedia pada setiap layanan mesin pencari informasi. Advanced Search juga tergolong ke dalam metode pencarian informasi yang sedikit rumit, karena kita perlu menggabungkan logika AND, OR, NOT agar menghasilkan recall yang presisi, sehingga kita perlu banyak belajar untuk menggunakan metode pencarian jenis ini. Yap, segitu dulu penjelasan tentang cara penelusuran informasi. Maksud saya, cara penelusuran kebutuhan informasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya portal ScienceDirect adalah salah satu portal jurnal yang recommended, karena kita bisa menerapkan berbagai metode pencarian, baik secara basic search maupun advanced search. Dengan demikian, kita bisa memperoleh informasi pendukung kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi pada portal jurnal ScienceDirect, baik yang umum maupun spesifik. Perlu diingat bahwa yang teman-teman saksikan saat ini adalah tahapan awal dari serangkaian aktivitas pencarian dan penggunaan informasi. Pastikan kamu menonton video selanjutnya yang berisi tentang lokasi dan strategi penelusuran informasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan dan see you in the next video.